Bangunlah. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Semoga roh-roh memaafkan, semoga roh-roh memaafkan. Pertemuan adalah takdir. Saya tidak tega melihat tubuhmu terpapar di alam liar. Beberapa bulan kemudian, Nyonya, Anda menderita kekurangan ki dan darah. Cincin jempol milik Anda itu bukanlah benda biasa. Gadis itu untuk membeli ramuan obat. Saya pasti akan bisa menyimpan harta berharga Anda. Anak-anak, tidak peduli metode apa yang harus saya gunakan. Ibumu akan memastikan bahwa kamu lahir dengan selamat. Bisakah saya menggunakan ini untuk ditukar dengan ramuan obat? Ini adalah pusaka keluarga Jenderal Shen. Bagaimana benda itu bisa berakhir di tanganmu? Mayat itu sebenarnya adalah Jenderal Shen. Bajingan itu. Junmei ibu Xianmu, Jika dia pergi, biarlah dia pergi. Xian Ziyin ayah Xianmu, Dia bahkan tidak meninggalkan pewaris untuk kediaman jenderal. Baiklah, baiklah. Paman dan bibi, Kim Yao putri tunggal kanselir Kim Yao Kil. ayahku untuk menjamin keselamatan kalian berdua orang tua sudah melapor kepada Yang Mulia untuk melindungi keselamatan keluarga Shen. Yu Yao, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan dan Nyonya. Tuan dan Nyonya. Orang dari Pegadaian berkata, seorang wanita hamil sedang memegang token leluhur keluarga Shen. Saya tidak akan menjualnya lagi. Nyonya, cincin jempol giok ini, Jenderal Shen tidak pernah berpisah dengannya. Bagaimana tepatnya benda itu bisa berakhir di tanganmu? Aku, kakak Shen, kamu membunuhnya bukan? Membunuh seorang jenderal. Tidak ada satupun dari seluruh keluargamu yang akan selamat. Saya tidak. Cincin jempol giok ini adalah pengawal. Tangkap pembunuh Jenderal Shen. Tunggu sebentar. Nah, apakah kau mungkin dari King Zhou? Saya memang penduduk asli King Zhou. Kalau begitu tidak salah lagi. Gadis baik, jangan takut. Katakan padaku, cincin ibu jarimu ini diberikan kepadamu oleh muorku. Benarkah begitu? Cepat katakan, cincin jempol ini diberikan kepadamu oleh muorku. Kamu mengandung darah daging muorku. Bukankah begitu? Aku... Maaf saya. Bibi. Dia hanyalah wanita desa Udik. Bagaimana mungkin kakak Shen menyukainya? Cepat seret dia keluar dan pukul dia sampai mati. Untuk membalas dendam kakak Shen. Dia akan segera melahirkan. Akan segera melahirkan. Hidung si kecil. Persis sama dengan hidung Muer kita. Dan mata cucu perempuan kita. Juga mirip Muer. Nah, ini semua salahku. Jika sesuatu terjadi pada cucu-cucu kita, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Bagaimana aku harus hidup? Nak, tubuhmu terlalu lemah. Berkata Bib, yang menggunakan lusinan jenis ramuan obat untuk nyaris mempertahankan hidupmu selama 3 tahun ke depan. Kedua anak ini harus dirawat dengan cermat. Jika tidak, mereka tidak akan mudah dibesarkan. Jika saya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, anak saya khawatir tidak akan bertahan 1 hari pun di luar. Paman dan bibi, kakak Xian telah menjaga integritasnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia punya anak dengannya? Nak, jika kamu dan putraku benar-benar bersama,
Apakah kamu tahu jika dia punya tanda lahir? Saya ingat. Di dadanya ada tanda kupu-kupu. Itu tidak mungkin salah. Ini hanya orang terdekat yang tahu. Benar. Aku telah menunggu Kakak Shen selama bertahun-tahun. Mengapa aku harus membiarkanmu mendahuluiku? Saya sungguh tidak dianggap sebagai wanita yang baik. Beberapa bulan yang lalu, Jenderal dan saya di sebuah rumah kecil di tepi Danau Qingzhou melakukan hubungan tanpa izin. Itu benar, ini benar. Ini 10 bulan yang lalu, pesan lisan yang dikirim War kembali. Semuanya cocok. Ini luar biasa. Keluarga Shen kita punya pewaris. Bahkan jika Kakak Shen sudah mati, Nyonya muda keluarga Shen hanya bisa aku. Wanita rendahan itu jangan berpikir untuk menghalangi jalanku. Kemudian, Diberkati. Jenderal Shen telah kembali dari kematian dan juga mendapatkan sepasang kembar naga Phoenix yang cerdas dan pintar. Ini semua berkat menantu perempuan kita Jir. Begitu bocah nakal Muar itu kembali, kita harus membiarkan Jir menghukumnya dengan berat. Lihat apakah dia masih berani meninggalkan menantu perempuannya di rumah selama 5 tahun. Ya, kami berutang banyak pada si E selama bertahun-tahun ini. Dia tidak hanya menemani kami berdua orang tua ini. Dia juga memberi keluarga Shen 2 cucu laki-laki berharga. Dia mematahkan takdir keluarga Shen yang hanya punya 1 pewaris selama 8 generasi. Itu karena cucu-cucu berharga yang mematahkan takdir ini. Sama sekali bukan dari keluarga Shen. Ibu, Paman dan Bibi. Wanita ini berani menggunakan anak luar untuk menyamar sebagai garis keturunan keluarga Shen. Seharusnya aku sendiri yang menjadi menantu perempuanmu. Namun aku malah digantikan oleh wanita desa yang merebut identitasku. Yu Yao, apakah kau salah mengenai hal ini? Yu Yao, Sui Sui dan An, ketika Muer masih kecil, terlihat persis sama. Bagaimana mungkin mereka bukan anak-anak keluarga Shen kita? Apa yang harus saya lakukan jika saya mengakui bahwa anak-anak saya bukan dari keluarga Shen? Anggota keluarga Shen pasti akan membunuh mereka. Apa? Menghadapi kematian yang akan datang, kamu masih tidak mau mengakuinya. Itu tidak masalah. Aku punya saksi. Wanita ini adalah orang yang kubeli dari keluarga Shou di Qingzhou dan kujual ke rumah bordil. Dan rantai ini adalah rantai yang digunakan untuk mengikatnya hari itu. Itu kamu? Setelah meminum Chonfengdu milikku, tidak peduli seberapa ganas gadis itu, dia harus patuh menanggalkan pakaian untuk pria. Itu kamu binatang buas ini. Binatang buas ini. Berlututlah. Kamu wanita keji. Berani menggunakan anak dari pelindungmu untuk menyamar sebagai anak-anak Kakak Shen. Saya tidak. Saya sama sekali tidak pernah dijual. Malam itu aku memaksamu meminum obat terangsang. Bahkan jika anak ini bukan anak dari pelanggan rumah bordil, itu pasti anak dari bajingan yang lewat. Cukup, kamu boleh keluar sekarang. Sujai, apakah kamu punya hal lain untuk... Jir, apakah kedua anak itu darah daging keluarga kita? Malam itu, apakah itu muar kita? Ibu. Tidak. Nyonya. Saya buta sebelumnya. Saya juga tidak melihat dengan jelas pria malam itu. Siapa tepatnya dia? Nyonya, Wanita rendahan. Serat mereka ke keluarga Kinku untuk dijadikan anjing. Saya sudah mengakuinya. Saya mohon padamu. Tolong lepaskan mereka. Biarkan mereka pergi. Anjing tidak menggonggong seperti itu. Ayo, menggonggonglah 2 kali agar aku dengar. Ibu sama sekali tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Yu Yao, kau sudah keterlaluan. Apakah kedua anak itu anakmu Erko? Kita akan tahu ketika Muer kembali. Paman, Jenderal telah tiba.
Kakak Xian, kamu akhirnya kembali. Cepat lihat wanita ini. Berani menggunakan orang luar untuk menyamar sebagai garis keturunan keluarga Xian. Aku dengar. Aku punya seorang putra dan seorang putri. Ayah, ayah, ayah harus menghukum wanita jahat yang menggertak ibu. Diam. Jenderal Shen. Saya bukan. Kakak Shen, jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Lahir dari seorang pembohong. Pembohong kecil paling pandai menipu orang. Keponakan yang berharga. Tidak perlu khawatir. Ayah Anda di sini. Aku berinisiatif pergi ke King Zhou untuk menyelidiki. Dan menemukan bahwa kau dan wanita ini sama sekali tidak memiliki hubungan. Apa persatuan tak tertandingnya di tepi sungai King Zhou itu? Itu semua palsu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya tidak akan membiarkanmu menyakiti anak-anak saya lagi. Ayah, kakek akan membunuh seseorang di rumah lagi. Sangat takut. Ayah Sui juga takut. Kakak Xian, cepat beritahu paman. Apakah mereka pembohong atau bukan? Ya, Apel. Xian tua, lihatlah. Jenderal Shen menduduki posisi istri jenderal selama bertahun-tahun. Itu adalah kesalahan saya. mereka adalah anak-anakku. Dia juga satu-satunya istri yang ingin kunikahi. Kami adalah anak-anak kakek. Tepat sekali, tepat sekali. Bagus. Anak-anak yang baik. Cepat periksa. Apakah nenekmu sudah bangun? Nenek buyut tolong bangun. Mereka biasanya tidak seperti ini. Nenek, Saya memanjakan mereka semua. Omong kosong. Bagaimana itu mungkin? Jika kau bilang aku tidak mengerti hati orang. Dan diburu aku terima itu. Tapi aku tidak buta. Aku bisa mengenali wanita yang melahirkan anak-anakku. Yu Yao. The Mari film kita was pergi. translated Tunggu. and narrated by M Media. Kakak Shen, aku tahu kau masih peduli padaku. Selama bertahun-tahun, aku telah menunggumu. Tidak berguna. Sungguh. Selama bertahun-tahun, keluarga Qin telah menggunakan pasukan untuk menekan keluarga Shen. Dan terlebih lagi pada perjamuan ulang tahun ayahku, istriku, menghina anak-anakku. Hutang ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Pengawal, Hadiah. bawa Qin Liu Yao pergi, beri dia 5 pukulan tongkat, dan kirim dia keluar dari keluarga Shen. Ya, Kakak Shen, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. pergi. Kakak Shen, jangan lakukan ini padaku. Mengenai Paman Qin yang menonton di sini, biarkan aku juga mengizinkanmu mengalami rasa sakit karena orang yang dicintai dihina. Bagus. Baiklah keluarga Shen. Aku Qin telah mencatat ini. Lepaskan sendiri. Jenderal Shen, bukankah tidak pantas bagimu melakukan ini? Luka di punggungmu, jika tidak segera diobati, akan terinfeksi. Lepaskan.
Saya baik-baik saja sekarang. Dua bocah kecil ini. Bagaimana mereka bisa meletakkan buku bergambar Chun Fengdu di sini? Jangan lihat. Malam itu di Danau Qingzhou, Jenderal Xin dan Nona Su memiliki gairah yang kuat. Dan bersama-sama mereka melakukan hubungan seksual. Jenderal Shen. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan buku bergambar ini. Siapa yang menyebarkan kabar itu. Tapi itu bukan saya. Saya minta maaf. Saya tidak sengaja menipu Tuan dan Nyonya. Dan saya juga tidak sengaja mencoba mengambil posisi istrimu. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk merencanakan properti keluarga Shen. Jika kau tidak serakah akan kekayaan, mengapa kau datang ke keluarga Shenku? Apakah kau benar-benar tidak tahu apa maksudnya? Bahwa keluarga Shen kami mengizinkanmu melahirkan 2 anak. Apa maksudnya? Saya berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Yang menyebabkan anak-anak saat masih di dalam kandungan menderita kekurangan. Saya awalnya bermaksud menunggu sampai anak-anak sehat sebelum pergi. Namun kau berpikir untuk meninggalkan keluarga Shenku. Tapi kau melihatnya. Keluarga Shenku memiliki kekayaan yang luar biasa. Jadi kau tidak ingin meninggalkan kehidupan mewah ini, kemuliaan dan kekayaan. Kau ingin menggunakan kedua anak ini untuk menelan harta keluarga Shen. Dan kau bahkan berencana memanfaatkan ketidakhadiranku untuk memusnahkan garis keturunan Shen. Bukan seperti itu. Saya hanya sangat ingin anak-anak saya hidup. Itu sebabnya. Apakah kau benar-benar tidak tahu? Atau kau berpura-pura bodoh denganku? An-An dan Sui-Sui bukan anak-anakku. Kalau begitu katakan padaku, anak siapa mereka? Sudah kubilang padamu, untuk mengingat The suaraku. film was translated Dan and jangan pernah narrated melupakanku. by M Media. Orang malam itu adalah kamu. Pasti adik perempuan. Pasti adik perempuan. Makan, makan, makan. Yang kau tahu hanyalah makan. Nona Kie, mengapa kau begitu marah? Shenmu dan Sujai akan menikah. Prosesi pernikahan bahkan akan mengelilingi kota 3 kali. Apakah ini dimaksudkan untuk mengukuhkan statusnya sebagai nyonya kediaman jenderal? Nona Kie, tolong jangan marah. Tidakkah kita bisa menukar pengantin wanita ketika saatnya tiba? Pengumuman kepada dunia ini. Bukankah itu mengumumkan dirimu? Nama Putri Perdana Menteri. Kau sebenarnya jauh lebih berguna daripada adik perempuanmu. Jangan khawatir. Begitu aku menjadi nyonya jenderal, The film Aku was pasti tidak akan translated melupakan and keuntunganmu. narrated by M Media. seseorang. Bawakan aku semua yang dibeli kediaman jenderal di luar. Bawakan aku masing-masing satu. Ya. Duduklah. Makanlah. Sisiran pertama sisir sampai tuntas. Sisiran kedua sisir agar serasi dengan alis. Ibu benar-benar berlapang dada. Mama kakak, berapa banyak uang yang dikeluarkan? Kakak jahat itu dibelanjakan untuk membeli gaun pengantin ibu. 300.000. Kakak tak luar biasa. Kakak dan nenek meninggal lebih awal. Hanya kita yang bisa menemukan cara untuk menabung mahar untuk ibu. Dikatakan bahwa seorang wanita tanpa mahar akan dipandang rendah oleh keluarga suaminya. Kalau begitu ayo cepat pergi menginventarisasi mahar ibu. Hei kalian berdua mau kemana? Untuk mengawal dan memastikan kebahagiaan ibu. Untuk mengawal dan memastikan kebahagiaan ibu.
Mulai sekarang, kamu bisa dengan yakin memanggilku ibu. Angkat joli pengantin. Sepupu selamatkan aku. Aku Huai Yue. Sepupu, sekarang kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Aku hampir dipukuli sampai mati. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Abaikan mereka. Sepupu, betapa kejamnya kamu. Cepat seseorang tolong. Mereka memukuli orang. Tolong. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Minggir. Jangan menyerang. Cepat seseorang. Turunkan kursi tandu itu. Cepat pergi. Cepat pergi. 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 Kemana kau membawaku? Begitu megah. Keluarga Shen benar-benar bertindak dengan megah. Sangat meriah. Terasa seperti perayaan. Turunkan kursi tandu. Silakan pengantin pria sambut pengantin wanita dari Joli. Jenderal Anglo ini masih mengharuskan pengantin wanita melangkahinya sendiri, agar semua orang dapat makmur setiap hari. The film was Istriku translated hanya perlu menikmati and kebahagiaan narrated dan by kenyamanan. M Media. Tidak perlu. Baginya bersusah payah menopang keluarga suami. Selamat jenderal. Selamat. Lilin merah bersinar terang, sukacita terangkat. Pasangan pengantin baru hari ini memberi hormat kepada para tetua. Silakan pasangan pengantin baru hadaplah para tetua. Hormat pertama. Tunggu. Perdana Menteri Ken. Para tamu bahkan belum memulai pesta. Mohon Perdana Menteri Qin tunggu waktu yang baik. Jenderal Shen. Saya Perdana Menteri, datang kali ini. Untuk bertanya, apakah Anda berani? Untuk berjanji secara tertulis. Bahwa Anda hanya akan menikahi satu orang dalam hidup ini. Dan bahwa semua properti keluarga akan jatuh kepada putranya. Itu wajar. Bagus. Perdana Menteri Ken. Hari ini adalah hari pernikahan besar putraku. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tentu aku datang memberi hadiah ucapan selamat untuk Jenderal Shen. Kakek jahat, jangan sentuh ibuku. Paman Qin. Istriku penakut. Tolong jangan sakiti dia. Jenderal Shen, kata-kata kosong tidak dihitung. Janji yang dibuat kepada seorang istri harus ditulis di atas kertas. Mungkinkah Perdana Menteri Qin sudah gila? Putrinya sendiri merana setiap hari karena tidak bisa menikahi Jenderal Shen, bahkan mencari kematian. Namun dia malah lari ke sini untuk membuat Jenderal Shen memberikan janji kepada wanita lain. Dia bermaksud untuk sepenuhnya memutuskan Nona Qin. Keinginan untuk menikahi Jenderal Shen. Garis keturunan dan urutan generasi keluarga Shen kami memerlukan pencatatan dalam daftar leluhur. Ini memerlukan kehadiran pribadi Kaisar. Saat ini, belum ada yang disiapkan. Apakah Anda meremehkan menantu ini karena berasal dari keluarga rendahan dan tidak pantas diperkenalkan? Qin Yaoqiu. Kapan keluarga Shen kami pernah peduli tentang status sosial? Kalau begitu tuliskan di daftar klan dan bersumpah di hadapan Kaisar. Hanya anak yang lahir dari istri San yang dapat mewarisi segala sesuatu milik keluarga Shen Anda.
Adapun keturunan lainnya, mereka tidak akan masuk keluarga Shen bahkan setelah mati. Qin Yaoqiu Anda, bagaimana? Saya tidak berani lagi. Sepertinya dia sedikit kasih sayang untuk wanita desa ini. Mengapa aku tidak berani? Wakil Jenderal Liu, Hadiah. cepat pergi ke istana dan undang Yang Mulia. Ya, Kaisar tiba. Tidak perlu mengundang. Saya sudah tiba. Mengapa Kaisar datang? Salam kepada Kaisar. Hari ini, saya datang sebagai kenalan lama dan teman Shenmu. Semuanya silakan bangkit. Terima kasih, Kaisar. Terima kasih, Kaisar. Shenmu, selama Anda menandatangani dokumen janji ini, Anda harus mengakui Yu Yao secara publik. Di hadapan Kaisar Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Kami dengan sungguh-sungguh memohon kepada Kaisar, jika Jenderal Shen menandatangani Yu Yao kami bisa lebih cepat pasrah. Bagus. Hari ini saya tidak hanya akan menjadi saksi bagi Shenmu, tetapi juga menganugerahkan gelar Putri Komandan kepada istri Shenmu. Itu luar biasa. Dengan gelar Putri Komandan, keluarga Shen tidak akan bisa menindasnya bahkan jika mereka menyesalinya di kemudian hari. Kaisar bijaksana. Terima kasih Yang Mulia. Luar biasa. Mue, setelah ini jaga Yu Yao baik-baik. Yu Yao apa? Muarku jelas menikah dengan Shou Xie. Besan jangan khawatir. Wanita desa Odik itu, dia seharusnya sudah kabur sejak lama. Hanya Yu Yao kita adalah pasangan yang cocok untuk Mue. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengizinkan Qin Yu Yao masuk pintu keluarga Shen kami. Dokumen ikrar ada di sini. Dengan kehadiran Kaisar, kau tidak diizinkan menarik kembali The film kata-katamu. was translated and Menipu Kaisar narrated berarti by M memusnahkan Media. 9 generasi. Istri yang dijanjikan Shenmu selalu adalah Sushi. Tidak ada nama yang tertulis di dokumen ikrar ini. Yu Yao, kenapa kau tidak cepat pergi dan menyapa mertuamu? Ada apa? Apakah kau akan mempertaruhkan seluruh klan Siam demi satu wanita? Kerudung pengantin istriku. Sebagai suaminya aku yang seharusnya mengangkatnya. Bagaimana mungkin itu kau? Bagaimana mungkin kau yang melakukan ritual pernikahan? Kau apa yang kau lakukan pada Yao Yao? Paman Qin, istriku selalu lembut dan lemah. Tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Kau telah menakutinya. Kakak Xian, Kakak Xin. Yao Yao, Kakak Xian, Kakak Xin. Inyahlah, kau ditipu olehnya. Kakak Xian, kau tidak bisa menikahi wanita ini. Dia terlihat baik dan berbudi luhur. Tetapi kenyataannya dia penuh dengan niat jahat. Wanita jahat. Apa sebenarnya yang kau lakukan untuk mengubah istriku yang lembut menjadi wanita cerewet seperti ini? Seharusnya dikatakan, saya menghentikan Nona Qin dari bersekongkol dengan saudara kandung Xiao untuk bertukar tempat. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau di sini? Tidak apa-apa kau menemukanku. Lihat saja aku dengan matamu sendiri. Menikahi kakak Shen sebagai gantimu. Suamiku paling pendendam. Jika kau menyakiti anak-anak kami, dia sama sekali tidak akan mengampunimu. Pengawal, tangkap wanita keji ini untukku.
Kakak Shen, aku sudah menunggumu begitu lama. Akulah yang menjadi milikmu. Ketika dia berada di Kinjul, dia sudah mulai merayu sepupunya. Bagaimana kau bisa menikahi wanita yang begitu tidak bermoral? Gaun pengantin yang dikenakan oleh putri keluarga Qin ini sebenarnya lebih menghibur daripada baru di atas panggung. Bahkan lebih seru. Bajingan. Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Qin. Putri keluarga Qin demi Shenmu benar-benar berusaha keras. Karena memang begitu adanya. Aku Kaisar akan mengatur pernikahan untukmu. Terima kasih Kaisar, terima kasih Kaisar. Aku melihat kau dan sepupu keluarga Su bersekongkol bersama untuk pertukaran ini. Kalian pasti saling mencintai. Aku menganugerahkan pernikahan ini. Kalian berdua harus segera menikah. Tidak, Terima kasih atas anugerah Kaisar. Terima kasih Kaisar. ayah selamatkan aku. Aku nggak mau. Kamu harus menikah dengan pria ini. Diam, Menikahi pria ini. Nyonya. Kakak Shen, Kita pergi. Apakah kau belum cukup malu? tolong aku Kakak Shen. Apakah kau belum cukup malu? Siapkan upacara pernikahan. Sembahan pertama kepada langit dan bumi. Sembahan kedua kepada leluhur. Selamat. Selamat. Sembahan ketiga pasangan saling membungkuk. Antar mereka ke kamar pengantin. Bagus. Nyonya. Sudah waktunya minum cawan pernikahan. Nyonya. Hari ini, ketika aku berbicara dengan Qin Yuyao, bahwa suamiku paling pendendam. Itu karena keadaan. Itu tidak terhindarkan. Tetapi hukuman tidak bisa dihindari. Mereka meminta air 7 kali tadi malam. 7 kali. The Shenmu film dan was Sujai, translated and aku narrated tidak akan by melepaskan Amnesia. kalian. Apakah kau belum cukup membuat masalah? Ayah, Bukankah ini sudah cukup memalukan? ayah, aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin bersama pria ini. Aku mohon tolonglah. Dekret kekaisaran telah dikeluarkan. Jika kau menolak menikah, menentang dekret kekaisaran, semua orang di keluarga Qin kita harus dikubur bersamamu. Bisakah kau menanggung akibatnya? Shenmu. Karena aku tidak bisa memilikimu. Sujai juga tidak boleh berharap mendapatkan waktu yang mudah. Yoyao, Inyahlah, Yoyao. Selama kau bersedia, aku bisa membantumu. Bereskan Soshi. metode apa yang kau miliki? Kita bisa mulai dengan harta yang paling disayanginya.
Nyonya kau pasti lelah dari tadi malam. Hari ini aku akan melayanimu. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Ayah ibu, kami masuk, Masuklah. Ibu lihat ini, Ini milik ibuku. Jepit rambut bunga prem yang ditinggalkannya. Sui, dari mana jepit rambut ini berasal? seorang bibi Qatar di luar memberikannya padaku. So Huiyui. Kakak sepupu. Qin Yu Yao mengejar dan mencoba membunuhku di mana-mana. Hanya kakak sepupu yang bisa menyelamatkanku. Dulu, saya juga memohon padamu seperti ini. Pergi. Jika aku tidak menarikmu keluar dari Tandu, orang yang menikah ke kediaman jenderal sekarang, pastilah Qin Yu Yao. Namun sekarang kau membalas kebaikan dengan permusuhan, tidakkah kau takut bahwa orang-orang akan mencela integritas keluarga Shenmu? Jika istriku tidak cerdik, kau pasti sudah berhasil sejak lama. Kau berani datang ke sini menuntut balas budi. Wakil Jenderal Liu. Hadiah. Sujai, tidakkah kau ingin tahu di mana jasad orang tuamu dimakamkan? Maukah kau secara sukarela mengatakan yang sebenarnya? Atau haruskah aku yang menginterogasimu? Jenderal, bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya, itu pada akhirnya akan tetap berujung pada kematian. Aku hanya memohon padamu, beri aku waktu 3 hari untuk membiarkanku merasakan dengan layak kehidupan yang baik di kediaman jenderal. Saat itu, aku akan memberitahumu segalanya. Waktu 3 hari, cukup bagiku untuk naik ke ranjang Jenderal Shen. Jenderal Shen, aku bersedia memberitahumu The segalanya. film was translated and narrated by M Media. Aku tahu itu. Di dunia ini, tidak ada pria yang tidak selingkuh. Dengan penampilanku, aku pasti bisa memenangkan hati Shenmu. Jangan paksa aku untuk menggunakan metode camp militer. Padamu, aku belum menyentuhmu. Karena aku takut. Menakuti istri dan anak-anakku. Tapi kau sebaliknya mengantarkan dirimu sendiri tepat ke pintuku. Maukah kau bicara sendiri, atau haruskah aku bertanya? Aku akan bicara. Jangan bunuh aku. Ibu nenek, setelah minum obat ini, apakah sakit kepala kalian akan hilang? Sui kita sangat patuh. Ibu, ada seseorang di sana. Sujai, akhirnya kau sendirian. Qin Ye Yao. Shenmu tidak akan mengampunimu. Berhenti mengancamku dengan Shenmu. Kau sangat mempermalukanku di pernikahan. Aku harus melawanmu sampai mati. Pergi. Sui. Selama kau tidak menyentuh anak-anakku, aku akan ikut denganmu. Bawa dia pergi. Ya. Kau sebenarnya Nyai Demi 3 Telprak. Mengatur pernikahan hantu untuk jenazah ibu mertuaku. Seluruh keluargamu pantas mati. Jenderal, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Jenderal ini gawat. Nyonya dan tuan-tuan muda sudah pergi. Apa katamu?
Qin Yuyao. Itu adalah Qin Yuyao. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Cepat pergi selamatkan Nyonya. Mengenai dia, eksekusi dia segera. Ya, Jenderal Shen, Jenderal Shen. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu. Menjaga agar kau tetap hidup, memiliki tujuan yang besar. Suami, selamatkan anak-anak dulu, jangan khawatirkan aku. Qin Yuyao, jika kau berani menyakitinya sedikit pun, aku akan membuat seluruh keluarga Qinmu membayar dengan nyawa mereka. Kakak Shen, kau tidak dalam posisi untuk mengancamku sekarang. Jika kau ingin dia hidup, maka suruh semua orang mundur. Kalau tidak, Jenderal. Pintu belakang kediaman Kier. Aku sudah mengatur personel. Pastikan keselamatan mereka dulu. Ya, kalian berdua, serang dia. Shenmu, jika kau berani melawan sekali saja, aku akan mengambil pisau ini dan melukai istrimu yang lembut. Shenmu, lawan. Shenmu, Aku tidak bisa membiarkanmu terluka. tidak. Bergerak seret dia kembali. Kakak Shen, kau akhirnya menjadi milikku. Qin Yuyao, jangan sentuh dia. Sujai, kau lihat saja baik-baik. Saat suamumu menjadi milikku. The Jangan. film was translated Jangan sentuh and dia. narrated by Emily. Chun Fengdu ini adalah sesuatu yang kusiapkan untukmu. Kakak Shen, kau harus menikmatinya sepenuhnya. Tunggu sampai ayah membawa orang ke sini. Semua orang di Jincheng akan tahu bahwa kau Shenmu memaksakan diri padaku. Tuan Kier, apa sebenarnya yang kau bawa kami? Untuk lihat kejutan apa? Putriku bilang dia menyiapkannya sementara. Katanya ini kejutan besar. Kita akan tahu setelah kita lihat. Ayo pergi. Aku akan membiarkanmu melihat kejutan besar. Apa yang kau lakukan? Tuan Kier, inikah kejutan yang kau bawakan untuk kami? Ketidaksenonohan publik. Betapa hebatnya didikan keluarga Kier. Ayah itu Shenmu. Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Kier. Ayah itu Shenmu. Itu jelas Shenmu. Sui-sui jangan melihat. Itu kotor. Nona Qin jelas memiliki selera yang bagus. Di tengah malam, membawa kami untuk menonton tontonan semacam ini. Aku jelas memberimu obat bius. Mengapa malah pria ini? Qin Yuyao, jangan sentuh dia. Tidak. Qin Yuyao. Tidak. Istri. Suami. Suami. Di mana anak-anak kita? Nyonya yakinlah, tuan-tuan muda sudah aman. Jenderal, bagaimana seharusnya kedua orang ini ditangani? Biarkan mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Siap, Jenderal. Lempar mereka ke atas. Nyonya temani suamimu menonton pertunjukan bagus lainnya. Yoyao. Yoyao. Jangan pergi, jangan pergi. Kau bajingan. Sekarang cepatlah dan kabur. Kau putri durhaka. Ayah wanita keji ini. Wanita keji inilah yang menjebakku. Ayah, Perdana Menteri Qin itu dia. berniat membunuh pejabat kekaisaran. Perdana Menteri Qin
Jenderal ini mengeksekusinya sekarang juga. Juga diperbolehkan. Bagaimana menurutmu? Bagaimanapun dia memfitnah kami. Apakah didikan keluarga Qinmu seperti ini? Jenderal Shen. Insiden hari ini disebabkan oleh kegagalanku mendidik putriku. Aku menyampaikan permintaan maafku. Jika kau mau berbelas kasih, aku akan segera mengirim putri durhaka ini dan Xiao Huairen kembali ke pedesaan. Tidak akan pernah kembali ke ibu kota. Ayah, aku tidak mau pergi ke pedesaan. Aku tidak mau bersama Xiao Huairen. Ayah, aku mohon padamu, kumohon. Aku tidak mau. Ayah. Perdana Menteri Qin. Putrimu tampaknya tidak puas dengan pengaturanmu. Kalau begitu mari kita tangani dia sesuai hukum. Jenderal Shen ini adalah kediaman keduaku di Jiangnan. Bernilai sangat mahal. Anggap ini sebagai kompensasi atau permintaan maaf kepada istri jenderal. Selain itu, aku akan mengakui kesalahanku dan menerima hukuman dari kaisar. Dan memutuskan hubungan dengan putri durhaka ini. Ayah. Tidak, ayah. Aku tidak mau. Nyonya, bagaimana menurutmu? Dibandingkan dengan hukuman mati. Membiarkannya hidup dan terikat secara permanen pada Xiao Huairen. Itu benar-benar hukuman terbesar baginya. Terima kasih Jenderal Shen atas kemurahan hati Anda yang besar. Terima kasih Nyonya Shen. Kediaman Qin. Ayah. Ayah, aku mohon. Ayah. Aku mohon. Aku tidak mau pergi ke pedesaan. Aku tidak mau bersama pria ini. Mulai sekarang, kau bukan lagi nona muda tertua keluarga Qin. Tidak. Keluarga Qin kami tidak sanggup menanggung aib ini. Ayah. Aku mohon, ayah. Shenmu, kau menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Sekarang, kau harus mati. Suamimu melihat bahwa titik akupunktur Yongkuan di telapak kakimu tersumbat. Membutuhkan sirkulasi darah dan menghilangkan stagnasi. Apakah ini lebih baik? Dengan cara ini efeknya lebih baik. Kaca. Apakah ayah sedang makan? Bubuk gula di wajah ibu. Itu untuk menyembuhkan luka. Ayah bilang air liur bisa menstrualkan. Leluhur kecilku, berhenti melihat. Kalau terus melihat jenderal akan menghukumku membersihkan kakus. Ayo pergi. Serius berhenti melihat. Leluhur kecilku. Saya ingin memakai jepit rambut bunga prem yang ditinggalkan ibu. Suami, apakah Xiao Huayu mengatakan di mana ibu dimakamkan? Tempat peristirahatan ibu mertua. Feng Shui-nya tidak terlalu bagus. Aku mengatur seseorang. Posisinya dipilih kembali. Kalau begitu bolehkah saya membawa anak-anak kembali ke Qingxiu bersamaku? Mereka belum bertemu. Kakek dan nenek dari pihak ibu mereka. Tentu saja. Selain itu, bukan hanya anak-anak yang belum pernah ke sana. Aku sebagai menantumu juga belum pernah ke sana. Kau bersedia kembali ke Qingxiu bersamaku? Aku adalah suamimu. Jika aku tidak menemanimu, siapa lagi? Putra-putra tumbuh dewasa dan menikah. Putri-putri menikah keluar. Pada akhirnya, orang terdekat di sisimu hanyalah aku. Jadi kau harus ingat. Kau harus selalu menempatkan aku diutamakan.
Ibu ayah, lihat ada burung kecil yang sangat indah. Ada kota kecil di depan. Bawa anak-anak ke restoran untuk makan dulu. Aku masih punya urusan militer yang harus diselesaikan. Aku akan segera menyusul setelahnya. Apakah ini sangat mendesak? Apakah kau perlu aku menemanimu? Apa kau belum tahu kemampuan suamimu? Menjengkelkan. Tiga tamu terhormat silakan masuk. Nyonya, apa lagi yang ingin Anda pesan? Bawakan 2 lauk ringan. Dan 1 kue kukus. Anak-anak suka memakannya. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Ibu, kapan ayah akan tiba? Ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, dia pasti akan kembali. Haruskah kita makan dulu? Ya, Bukankah itu wanita buta dari keluarga Xiao? Bagaimana matanya bisa sembuh? Dia berani keluar dan pamer sekarang. Kudengar dia dijual oleh pedagang manusia. Bagaimana dia masih punya keberanian untuk datang ke restoran? ibu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak penting. Jangan perhatikan mereka. Mengapa dia tidak menghibur tamu di rumah bordil? Malah lari ke sini berpura-pura menjadi wanita berbudi luhur. Jangan berani-beraninya menghina ibuku. Zhang Yorong, jaga ucapanmu. Wanita sepertimu tidak pantas datang ke restoran. Saya adalah istri Jenderal Shen dari ibu kota. Jika kau berani berbicara, tidak sopan lagi. Jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak sopan. Kau, istri jenderal. Istri jenderal. Kalau begitu aku adalah permaisuri. Apakah jenderal buta? Sampai menyukai wanita sepertimu. Mungkin itu hanya pelanggan biasa yang mengaku sebagai jenderal dan menipumu hingga punya anak. Makanannya datang. Ini adalah restoran terbesar di Qingzhou. Beraninya kau menerima sembarang orang. Tidakkah kau takut The menulari film kami was para pelanggan? translated Dua tamu. and narrated Saya by juga baru saja Emilia. tiba. Apakah mereka punya penyakit kotor? Saya juga tidak tahu, Anda beritahu saya. Aku sudah menjadi teman sekotanya selama lebih dari 10 tahun. Mengenai triknya untuk merayu pria, aku tahu semuanya dengan sangat baik. Jika kau ingin bisnis restoran ini terus berjalan, cepat usir mereka untukku. Ibu, ayo pergi. Ayah tidak akan bisa menemukan kita. Tidak. Tidak ada yang bisa mengusir kami. Pergi cepatlah dan tinggalkan. Sudah kubilang Inya. Namun kau tanpa malu berpegangan pada tempat ini. Kulitmu setebal biasanya. Kau wanita rendahan itu beraninya kau memukulku. Aku akan memukulmu sampai mati. Ini? Cincin ini. Ayahku berkata, cincin jempol ini adalah pusaka leluhur keluarga Shen. Melihat cincin jempol ini sama seperti melihat jenderal itu sendiri. Jika kamu berani tidak menghormati ibuku lagi, aku akan memanggil penjaga di luar untuk menghukummu atas kejahatanmu. Saya dengar Jenderal Shen menemani istrinya kembali ke Qingzhou untuk memindahkan makam ibu mertuanya. Dua wanita jahat ini, mereka tidak mungkin benar-benar memprovokasi istri jenderal kan? Sangat mungkin. Istri jenderal datang untuk memindahkan kuburan? Tapi ibumu bahkan tidak punya kuburan. Apa maksudmu? Tepat setelah ibumu meninggal, keluarga Zhao mengambil keuntungan dari kebutaanmu dan menjual jenazahnya kepada tuan tanah Wu seharga 3 tel perak. Ibu. Baik. Jika kau bertanya padaku, orang sepertimu semuanya tercela. 3 tel perak terlalu murah hati untuknya. Ibu mereka bicara omong kosong. Nenek tidak akan melakukan itu. Berhentilah membuat tontonan di sini. Wanita keji ini keluar dari sini. Jangan memotori tempat kami makan. Ibu, Kalianlah yang seharusnya keluar. Siapa yang memukulmu? ayah. Jenderal, ini adalah kesalahpahaman. Salah paham.
Berani menindas istri jenderal, kau pasti bosan hidup. Apakah sakit? Tidak sakit. Wakil Jenderal Liu, Hadiah, seret mereka pergi. Hukum mereka dengan 50 pukulan tongkat. Kirim mereka ke pihak berwenang untuk diproses secara hukum. ya Tuan, pengawal. Jenderal ampuni hidup kami. Jenderal ampuni hidup kami. Jenderal mohon ampuni hidup kami. Jenderal ampuni hidup kami. Jenderal mohon ampuni hidup kami. Mulai sekarang, jika ada yang berani menindas istri jenderal, nasib kalian akan sama seperti mereka. Ya, kami tidak berani. Ayah tak luar biasa. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menindas ibu. Mari kita pulang. Saya ingin pergi melihat makam ibu. Baiklah. Ayo pergi. Ibu. Putrimu telah membawa suaminya dan anak-anak untuk mengunjungimu. Putrimu yang tidak berbakti ini membiarkanmu menderita ketidakadilan. Nenek dari pihak ibu. Nenek dari pihak ibu. Tolong di surga. Lindungi dan berkati ibu. Jenderal, Nyonya. Seseorang yang mengaku kerabat Nyonya. Bernama Gu Liu dan Xiao Wulian. Bersikeras datang untuk mempersembahkan kurban. Jir. Bibimu akhirnya menemukanmu. Aku dengar kau menikah dengan seorang jenderal. Bibimu sangat senang. Dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Ya, maka leluhur keluarga Gui mengeluarkan asap hijau. Sekarang setelah Anda kaya dan mulia, tolong jangan lupakan kerabat seperti kami. Kakak ipar jika kau memiliki roh di surga. Mohon lindungi dan berkati Jir. Semoga kau dan jenderal menikmati 100 tahun pernikahan yang bahagia. Selama bertahun-tahun ini, kami selalu memikirkanmu ibu dan anak. Ibu. Siapa mereka? Ini pasti nona muda. Dia terlihat sangat cantik dan bersemangat. Jauhi anakku. Jenderal mohon jangan salah paham. Kami hanya terlalu bahagia. Ya, Jir lihat. Kita adalah keluarga sejak awal. Mari kita sering mengunjungi satu sama lain mulai sekarang. Keluarga. Dulu saya buta dan tidak berdaya. Kau menduduki rumahku. Dan bahkan tidak menyisakan sedikit pun makanan basi untukku. Untuk dimakan. Sekarang kau bilang kita adalah keluarga. Kau bahkan mengambil dan menjual jenazah ibuku. Ini adalah kesalahpahaman. Dulu kami juga tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Bisakah satu frasa tidak punya pilihan? Begitu saja menghapus penderitaan yang kami alami saat itu dan melupakan semuanya. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku juga tidak akan memaafkanmu atas nama ibuku. CR, apa yang terjadi saat itu adalah kebodohan kami. Kami tidak menghabiskan satu sen pun perak itu. Semuanya ada di sini, silakan ambil. Tiga tel perak. Nyawa ibuku hanya bernilai 3 tel perak. Kami akan mengembalikan rumah ini kepadamu. Akta tanah keluarga Xiao. Aku akan kembali dan mengambilnya sekarang juga. Ya. Rumah itu bisa dikembalikan. Perak itu juga bisa dikembalikan. Tetapi penderitaan yang dialami istriku selama bertahun-tahun itu, siapa yang akan membalasnya untuknya? Bagaimana kalau kau mengalami penderitaan yang dialami istriku selama bertahun-tahun itu? Jenderal mohon tunjukkan belas kasihan. Jenderal mohon tunjukkan belas kasihan. Kami tahu kami salah. CR, demi orang tuamu, tolong selamatkan kami. Inilah yang kau hutangkan pada kami. Mulai hari ini, kau harus tinggal di depan makam ibuku dan merenung setiap hari. Apa kau mengerti apa yang dikatakan istriku? Juga pastikan mereka setiap hari datang di depan makam ibu mertuaku untuk bersujud dan merenung. Ya, Jenderal. Aku akan mengatur orang untuk mengawasi mereka. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir.
Ibu. Putrimu kembali ke ibu kota. Namun mulai sekarang, setiap tahun, putrimu akan membawa anak-anak dan suami untuk mengunjungimu. CR. Jika roh ibu mertua ada di surga, dia akan memberkatimu. Nenek Sui-Sui juga akan merindukanmu. Jenderang, mata-mata melaporkan bahwa Qin Yaoqiu diam-diam memobilisasi pasukan dan tampaknya sedang bergerak. Seperti yang diduga niat jahatnya tetap ada. Keluarkan perintah. Seluruh pasukan harus siaga. Kita berangkat besok menuju ibu kota. Ya, Qin Yaoqiu, apalagi yang ingin kau katakan? Yang mulia, hamba tidak bersalah. Ya, itu semua ulahnya. Itu semua Shenmu yang menjebak hamba. Yang mulia. Buktinya sudah meyakinkan. Menteri Qin masih berniat berkelit. Shenmu, The film was Kejahatan Qin Yaoqiu translated tidak and termaafkan. narrated by M Media. segera kawal dia ke penjara kekaisaran. Keluarga Qin harus dieksekusi seluruhnya. Yang mulia, hamba telah dizalimi. Yang mulia. Shenmu, aku belum selesai denganmu. Shenmu, Ini sudah jaga malam ketiga. Muer, mengapa dia belum kembali? tenanglah. Duduk. Ayah sudah kembali. Ayah sudah kembali. Ayah, Suami. Suami. Jarang sekali melihat. Kau begitu proaktif. sudah waktunya lagi untuk waktu pribadi ayah dan ibu. Adik perempuan, ayo pergi. Kakak akan tidur bersamamu. Keluarga Qin. Yang mulia menitahkan. Eksekusi seluruh keluarga. Ibu. Sui-Sui bermimpi bahwa ibu berubah menjadi kupu-kupu dan terbang. Sekarang, kau tidak bisa melarikan diri lagi. Ibu mertuaku baru saja meninggal dengan tenang. Anak ini datang tepat pada waktu yang tepat. Kapan kau tahu? Suamumu bahkan ingat. Waktu pasti kau mengganti sachetmu. Kakak nenek bilang menguping membuatmu tidak bisa tumbuh tinggi. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, bisakah ini diberikan kepada adik laki-laki? Atau adik perempuan sebagai bantal? Jika itu adik perempuan, apakah Sui-Sui bersedia berbagi setengah dari jepit rambut mutiaranya dengannya? Ayah bilang adik perempuan akan mendapatkan yang lebih baik. Apa yang kurang dari putri keluarga Shen? Tujuh belas suku perbatasan utara bersedia menukar 100 tahun kedamaian agar Jenderal Shen menjaga perbatasan. Aku tahu kau baru menikah.
Hamba bersedia pergi. Satu tahun kemudian, Suami. Suami. aku kembali. Ayah pembohong. Ayah berjanji akan kembali dalam setengah tahun. Ini sudah setahun. Kamu sangat merindukan ayah. Aku paling merindukan ayah. Ayah, aku dan adikku merawat ibu dengan baik. Ayo pergi. Baguslah kau sudah kembali. Baguslah kau sudah kembali. Muea, itu adalah pertempuran yang bagus. Putramu tak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Cucu baikku, Anak-anak sangat merindukanmu. An-An selalu berkata, dia ingin menjadi seperti ayah dan menjadi pahlawan hebat yang membela negara. Tahun lalu ini, kamu bekerja paling keras. Pergi. ayo pergi. Ayo pergi. Kau mendapat luka baru lagi. Hanya luka ringan. Ini tidak serius. Apakah kamu tahu? Sepanjang tahun ini, aku telah memikirkanmu setiap saat. Aku dan anak-anak juga. Hari-hari ini sungguh luar biasa. Sangat baik. Sungguh. Tidak ada seorang pun lagi yang bisa memisahkan kita. Yakinlah, kita sebagai sebuah keluarga akan bersama selamanya.